Soekarno adalah manusia yang bisa menuturkan semua proses itu. Proses yang nampak rumit, nampak kompleks, menjadi bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh semua manusia dari berbagai lapisan. Saya Budiman Sujatmiko. Saya mau bercerita tentang seorang guru politik saya, namanya Soekarno. Saya bercerita tentang manusia politik yang hidup dari sejarah, hidup dari pemikiran, hidup dari pergaulan dengan orang-orang biasa maupun dengan orang-orang yang dianggap luar biasa. Soekarno adalah manusia yang belajar bahwa hidup sehari-hari orang biasa adalah inspirasi bagi pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan luar biasa. Soekarno adalah manusia politik yang saya kenal pertama dalam hidup. Seorang manusia politik adalah orang yang pertama-tama menyukai ide. Entah dia mengkonsumsi ide orang lain atau dia memproduksi ide sendiri. Dan kedua, manusia politik Soekarno adalah manusia yang mencintai rakyat, bergaul dengan rakyat, hidup bersama rakyat. Dan dari pergaulannya itu, dia sarikan, dia serap apa yang bisa menjadi langkah-langkahnya ke depan. Seorang manusia politik Soekarno adalah manusia yang hidup dari organisasi, melalui organisasi, dan membesarkan organisasi. Mulai dari partai politik sampai organisasi negara. Dan pada akhirnya, manusia Soekarno adalah manusia yang punya kehendak berkuasa. Karena meyakini kekuasaan itu adalah sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar, untuk melakukan perubahan-perubahan luar biasa. Dan jika kita harus tambahkan satu lagi, manusia Soekarno adalah manusia yang punya kemampuan menarasikan, menuturkan dari pergaulannya dengan dunia ide, pergaulannya dengan orang-orang biasa, pergaulannya dengan rekan-rekan seperjuangan di dalam organisasinya, dan dalam pergaulannya untuk merebut kekuasaan. Soekarno adalah manusia yang bisa menuturkan semua proses itu. Proses yang nampak rumit, nampak kompleks, menjadi bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh semua manusia dari berbagai lapisan. Manusia Soekarno adalah manusia yang pada pagi hari dia bisa berbicara dengan seorang tukang becak, berbicara dengan seorang bakul jamu. Tapi saat sore hari dia harus bertemu dengan seorang presiden negara besar, Amerika, Uni Soviet, Cina, India. Berbicara dengan seorang intelektual, bicara dengan filosof, bicara dengan seorang bintang film Hollywood. Tanpa kegagapan. Manusia Soekarno adalah manusia yang mampu menempatkan dirinya dalam berbagai macam situasi dan lapisan sosial yang beragam. Dari bangsanya maupun dari masyarakat dunia. Jadi manusia Soekarno adalah manusia inspirasi. Mungkin bangsa lain punya Mao Zedong, bangsa lain punya Mustafa Kemal Atatürk, bangsa lain punya Gandhi, tapi Indonesia punya Soekarno. Tentu Soekarno bukanlah satu-satunya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi dari banyak manusia luar biasa yang mendirikan negara ini, beliau sempat diberi kesempatan untuk mewujudkan ide-idenya dan kekuasaan yang dimilikinya. Ada kelebihan, ada kekurangan, tapi saya percaya bahwa manusia luar biasa adalah manusia yang bukan cuma kelebihannya bisa menjadi inspirasi, bahkan kekurangannya pun menginspirasi. Kalau manusia tidak bisa menjadikan kekurangannya sebagai inspirasi, dia gagal menjadi manusia besar. Dan Bung Karno lulus menjadi manusia besar justru karena dia punya kelebihan dan kekurangan,
dan kelebihan dan kekurangannya sama-sama inspiratif. Untuk saya, untuk generasi setara saya, sebaya saya, maupun generasi-generasi sesudahnya. Di era yang baru ini, saya kira kita punya banyak kesempatan untuk menggali apa itu arti manusia Soekarno. Manusia yang berpikir ke depan, yang punya cita-cita nyundul langit, tapi tetap mengakar di bumi Nusantara. Saya kira itu bekal kita untuk menjadi manusia Indonesia di tahun-tahun mendatang, di dekade-dekade mendatang, dan harapan saya juga di abad-abad mendatang. Dalam dunia yang berubah sama sekali secara radikal, kita tidak tahu akan seperti apa, tapi yang bisa saya pastikan, dunia akan berubah secara dinamis melalui percepatan-percepatan. Dan kita harus mampu mengelola itu semua dengan sukacita dan menikmati apapun konsekuensinya, baik itu yang manis maupun yang pahit. Tentu saja kedua-duanya akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Saya kira itu manusia Soekarno dalam tafsir saya, tafsir Budiman Sujatmiko, yang punya kesempatan di masa kanak-kanak saya mengenal apa itu menjadi Indonesia melalui manusia yang bernama Soekarno. Terima kasih.